Jadi Nabi Muhammad tetap kenal sama kita, nolongin kita dari mana? Taunya, ya kan miliaran orang, ya kan? Dari zaman Nabi Adam, kan kumpul semua tadi hari kiamat. Taunya karena mereka cahayanya terang benderang. Min asaril wudu'i, dari bekasnya berwudu. Tinggal wudu doang, kalau wudu berarti sholat, dipakai buat ngaji, dipakai buat baca Quran, gitu. Fayarifuhum, maka beliau pun, ya Nabi, mengetahui mereka atau mengenal mereka. Ada umatnya Nabi Muhammad yang dia sholat, dia zakat, ya dia baca Quran, tapi kagak bener, nggak ikhlas. Bisa dua faktor ya, bisa karena nggak bener, asal-asalan, nggak ada ilmunya, atau bisa jadi nggak ikhlas melakukan ibadahnya karena pamer, ya, pengen dianggap pinter, pengen dianggap hebat, pengen dianggap alim. Nah, orang yang kayak gini dimasukin ke dalam neraka. Tapi Allah itu nggak mau sampai Nabi Muhammad tahu. Sebab Nabi Muhammad itu pengen umatnya semuanya masuk surga. Makanya kemudian diumpetin sama Allah, disembunyiin. Malaikat Malik ngomong, wahai Nabi, kamu sekarang kan lagi enak-enakan nih, lagi santai-santai nih di dalam surga. Sementara umatmu yang lemah itu, mereka teriak-teriak, mereka minta tolong, help me. Pas diceritain kayak begitu, langsung lompat, hush, ke Buraq. Nabi ngomong, ya Buraqku, wahai Buraq, ajil, cepet. Fa inna ummati, karena sesungguhnya umatku itu du'afaun, lemah. Layas biruna, yang tidak bakal kuat atau tidak bakal tahan, ala harrin nari, atas panasnya api neraka. Wah, kalau Pak Ustadz yang dibilangin kayak gitu, Pak Ustadz itu ada muridnya di neraka, biarin aja. Tahu dari dulu disuruh sholat, kalau sholat biarin aja, malaikat biarin biar gosong sekalian. Iya. Untungnya Nabi tuh, Nabi mah gue ya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi daraini amin. Qala, berkata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah bin Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Yuhsyaru, digiring siapa? Ta'ifatun, sekelompok orang atau segolongan, min hadhil ummati, dari umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sirati, di sirat. Sirat itu jembatan, titian. Ada orang nyebutnya siratal mustaqim, ya terserah lah. Tapi maksudnya siratal di situ adalah jembatan nanti menuju surga. Jadi di akhirat itu ntar kita naik ke jembatan. Nah, jembatan itu namanya sirat. Ya, nanti kita naik di situ, di bawah neraka, di depan surga. Jadi kalau kita lolos, amal
kita bagus, maka kita bisa tembus sampai surga. Tapi kalau amal kita jelek, kita bakal jatuh ke neraka. Nah, orang yang naik di titian tadi, di jembatan tadi, itu macam-macam. Ada yang talgur khotib, seperti kilat yang menyambar, cepat kayak the flash. Ada yang jalan biasa, ada yang lari, ada yang gelayutan, karena jembatannya tipis. Ya, disebutin dalam beberapa riwayat setipis rambut yang dibelah 7. Rambut itu tipis ya, ini ditipisin lagi dibelah 7. Makanya banyak orang kepleset. Nah sekarang jangan kayak dibelah 7, rambut doang aja kita jalan di atas ya, agak bisa ya. Nah itu disebutin di sini bahwa orang atau kelompok ya dari umat ini ya, itu digiring ya, disuruh jalan di jembatan tadi, di sirot tadi. Kalau siratul mustaqim berarti jalan yang lurus ya maksudnya. Wadalika dan adapun ya kelompok tersebut atau golongan tersebut rujuknya ke Ta'ifatun, itu inna awalaman, sesungguhnya orang yang awal atau orang yang pertama, yadkhulu yang masuk al jannata ke dalam surga, ma khalal anbiya'i, selain nabi-nabi, itu hadil umat ini, wa akhiru man, dan adapun orang yang akhir, orang yang terakhir, yadkhulu yang masuk al jannata akan surga, min hadihil ummati, dari umat ini. Siapa yang terakhir? Itu alladzina, orang-orang, wajabat yang wajib, alaihim bagi mereka, bagi alladzina, bagi orang-orang, apa annaru, neraka. Orang Islam masuk surga, tapi kalau dia banyak dosa ya mampir dulu ke neraka. Ya, kalau mampir ke warung enak, ya, ini mampirnya ke neraka. Wan Nabi, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang zuru, melihat atau memandang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, wa ya'rifu, dan mengetahui atau mengenal, ummatahu, akan umatnya beliau, umatnya Nabi, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, kanu, ya adapun mereka itu hurran, bersinar atau terang, muhajjalina, orang-orang yang bercahaya. Jadi Nabi Muhammad tetap kenal sama kita, nolongin kita dari mana? Taunya, ya kan miliaran orang, ya kan? Dari zaman Nabi Adam, dan penduduk sekarang aja dunia tahu nggak berapa? Sedunia nih, berapa? Ada berapa? 5 miliar. Benar, bukan 2, 5 miliar orangnya. Itu yang ketahuan ya, yang tercatat ya, yang punya KTP. Kan banyak orang yang punya KTP. Hampir 6 miliar, bayangin. Nah itu zaman sekarang, gimana zaman Nabi Adam coba? Kan kumpul semua tadi hari kiamat. Yo, ratusan bahkan mungkin triliunan orang. Nah itu segitu banyaknya orang, Nabi Muhammad tahu ini Guja, ini Jiko, ya kan? Ini Nisa, gitu kan? Ini Leli, dari mana? Taunya karena mereka cahayanya terang benderang. Jadi ntar kita di akhirat hari kiamat itu muka kita cerah, terang. Bukan bawa lampu, bukan. Mau bawa lampu dari mana? Sebab apa terangnya? Min asaril wudu'i,
dari bekasnya berwudu. Jika wudu doang, kalau wudu berarti sholat, wudu doang. Apa itu wudu aja udah, biar ntar di akhirat terang. Kagak, wudu juga, sholat juga. Kalau sholat kagak, cuma wudu doang, terang nggak kira-kira? Ada orang wudu doang, tapi kagak sholat. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Di akhirat mukanya terang nggak? Kagak lah. Yang bikin terang itu maksudnya wudu yang dipakai buat sholat, dipakai buat ngaji, dipakai buat baca Quran, gitu. Faya'rifuhum, maka beliau pun, ya Nabi, mengetahui mereka atau mengenal mereka. Jadi walaupun kita misalnya di dunia hitam, ntar di akhirat bersinar, bercahaya, terang benderang, kelap-kelip, Kalau di dunia bisa sih orang hitam bercahaya, tapi ya itu mengkilat karena saking hitamnya, kena lampu. Fayaqulu, maka berkata Nabi, ya bersabda, kalau buat Nabi boleh. Nabi bilang pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan CS-nya Nabi, besti. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma balu ummati, bagaimana keadaan umatku, mahbusina, yang tertahan atau terpenjara, terhalau, ala siroti, di jembatan sirot, di titian sirot, pas di akhirat. Bukan jembatan yang indah sudah nongkrong, kan? Wahai malaikat Jibril, gimana ntar umat saya tuh? Nabi kan selalu mikirin umatnya. Makanya ketika Nabi wafat aja, perkataan yang diucapin Nabi adalah ummati, umatku. Kita umatnya sendiri kadang-kadang kagak mikirin Nabi. Nah, Nabi sebelum wafat aja udah mikirin umatnya. Fayaqulu, maka berfirman, siapa yang berfirman? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman ketika nanti Nabi Muhammad mencari umatnya. Ghaibuhum, sembunyikanlah mereka. Itu umatnya Muhammad, kata Allah, sembunyiin, umpetin. Fi audiyatil kiamati, di lembah-lembah kiamat, hatta yadkhula, sehingga masuk. Siapa yang masuk? Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannata, ke dalam surga. Supaya Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam surga, karena Allah itu pengen Nabi Muhammad yang pertama kali masuk dalam surga. Tapi Nabi Muhammad gak mau masuk surga kalau gak sama umatnya, gak sama kalian ini. Bayangin tuh Nabi itu, ya, sampai segitunya nungguin, padahal malas sholatnya, ditungguin. Bayangin, Sakila tuh, ijab lah di rumah dengan sholat. Itu Nabi nyari ijab, coba, waduh, ijab, ya. Where are you? You. Di mana kau? Sini, mi. Masuk surga, gak. Coba, Nabi belain kita disuruh sholat aja gak mau. Aduh. Kira-kira kalau kayak gitu ntar di akhirat ketemu gak sama Nabi? Kagak ketemu. Kenapa gak ketemu? Berarti kalau misalnya sholat berarti kagak wudu kan? Iya kan? Ya iya, kagak terang, kagak kelihatan. Nabi nyarinya susah. Makanya disebutin tadi disembunyiin sama Allah, diumpetin. Ya, coba kalau dia terang, coba kalau mukanya bersinar,
mau diumpetin juga kelihatan. Ini kalian punya lampu-lampu nih, lampu-lampu kecil misalnya gitu ya, atau apalah, ya. Terus taruh di kolong misalnya gini, tek gitu. Walaupun digelapin, kelihatan orang bercahaya, terang, ya enggak? Tapi kalau kalian punya benda yang gelap, misalnya kayak ini udah gelap, hitam lagi warnanya kan, lampunya dimatiin, kelihatan nih, kelihatan. Ya sama, ntar kalian begitu sama Nabi. Kita sama Nabi itu begitu. Nabi ngeliat nih dari apa? Min asaril wudu, dari bekas wudu. Makanya dia terang benderang bercahaya. Wow, ini injah nih. Wow, ijah nih yang samping musola nih, ya kan? Walaupun kagak terang-terang banget, kelap-kelip doang. Ya, orang sholat jarang kelap-kelip, ya kan? Tapi masih penting lah dikorek-korek, ya kan? Malaikat korek-korek, kalau ini ada nih. Susah nyari nih kalau pada sholat kayak wudu. Gitu. Nah, Nabi itu pengen masuk surga kalau umatnya sudah siap masuk surga. Fa'idha nazar maka tatkala memandang atau melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal kiamati, kepada keadaan kiamat. Ketika Nabi memandang ya keadaan hari kiamat, maksudnya gonjang ganjing yang udah selesai, zona maka beliau menduga anna ummatahu, sesungguhnya umatnya itu sayapku telah digiring ilal jannati, ke surga. Kulluhum, ya semua mereka, maksudnya semua umatnya Nabi. Nabi menyangka umatnya sudah masuk semua ke dalam surga. Oh, umatku udah masuk surga semua kali. Ya udah, Nabi santai aja. Nabi kemudian juga menuju surga. Dia nggak tahu masih ada umatnya yang lain yang disembunyiin, diumpetin sama Allah. Kenapa kok gak kelihatan sama Nabi? Karena mukanya gelap, muka lo gelap, gitu. Kenapa gelap? Karena kagak pernah sholat, karena kagak punya wudhu, gitu. Ya. Jadi mukanya gelap, tidak terang, tidak bercahaya karena kagak sholat, kagak wudhu. Fa'idha dakhala, maka ketika masuk, siapa yang masuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata, akan surga, maksudnya ke dalam surga. Qala, berfirman, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada siapa? Lizabaniyati, kepada malaikat Zabaniyah. Zabaniyah nama malaikat. Ya. Apa itu malaikat Zabaniyah? Malaikat penyiksa neraka. Lo pinter tuh Sakila. Bener, malaikat yang menyiksa di neraka. Wow, itu gila, pun sudah di mukanya serem, sangar, bengis. Kagak ada rasa iba, kagak ada rasa sayang, nggak ada rasa kasihan. Nah, jadi dia petugasnya malaikat Malik. Malik kan yang jagain neraka. Nah, malaikat Malik punya anak buah, namanya malaikat Zabaniyah, penyiksa. Apa kata Allah kepada malaikat Zabaniyah? Suku, giringlah hum, akan mereka. Sukuhum, giringlah mereka. Giring tuh umat-umat yang nggak kelihatan nama Nabi Muhammad, diumpetin dari Nabi Muhammad. Umat Islam, tapi Nabi Muhammad nggak tahu kalau dia umatnya karena mukanya gelap. Wasalimuhum, dan ucapkanlah salam mereka atau sampaikanlah salam mereka ila malikin, kepada malaikat Malik. Fa idza ra'ahum, maka ketika melihat mereka siapa? Malikun, malaikat Malik.
Faqala, maka dia berkata. Siapa yang ngomong? Malaikat Malik. Ya ma'syarul asqiyai, wahai orang-orang yang celaka. Hei orang yang celaka, man antum, siapa kalian? Wa min ayyi ummati antum, dan dari umat mana kalian? Kamu umatnya siapa? Karena semua ditanyain. Kalau orang masuk surga, masuk neraka ditanyain, kamu umat siapa? Oh saya umatnya Nabi Nuh. Wah, kamu masuk surga ya umatnya Nabi Nuh, bagus ya gitu. Sebaliknya umat Nabi Nuh yang masuk neraka juga dijelekin. Kamu umat siapa? Umat Nabi Nuh. Wah, gimana sih kamu umatnya Nabi Nuh masuk neraka gitu. Sama umatnya Nabi Muhammad juga begitu. Nanti ketika kita masuk surga, ya, malaikat Ridwan penjaga surga nanya, kamu umat mana? Wah, ntar kita ngomong, saya umatnya Nabi Muhammad. Wah, kamu hebat umatnya Nabi Muhammad ya. Tapi kalau masuk neraka nggak bakal ngaku. Nauzubillah ya. Man antum, siapa kalian? Ditanya nih sama malaikat Malik, penjaga neraka. Wa min ayyi ummati antum, dan kamu ini dari umatnya siapa? Laqad zonantu, sungguh menduga aku, alla yabqa, sudah tidak tersisa, miman dari orang, yadkhulu yang masuk, annaro akan neraka, siapa ahadun seseorang pun. Kata malaikat Malik, tadinya aku duga semuanya udah pada masuk neraka, nggak ada yang tersisa yang belum masuk neraka. Jadi mereka-mereka yang harus masuk neraka menurut malaikat Malik ini udah masuk semua nih. Lah kok ternyata ada sisaan nih yang tadinya diumpetin sama Allah, digelapin, nggak ditampakin, disembunyiin sama Allah. Wa kullu ummatin, dan adapun setiap umat itu atat, telah datang. Setiap umat itu datang. Fahum, adapun mereka. Lah umat-umat yang datang, yang masuk ke neraka, itu muqayyiduna, halnya dalam keadaan halik terikat, mughalliluna, yang terbelenggu. Terikat, terbelenggu. Belenggu itu rantai ya, terantai. Bisa lasili, dengan belenggu atau dengan rantai. Jadi kalau di neraka itu di borgolnya bukan tangan begini. Dulu kenapa saya kasih tahu ya. Jadi belenggu itu, salasil itu, jadi papan, ya papan atau balok ditaruh di leher kita. Jadi palanya itu disisain. Kalau kalian pernah nonton film zaman dulu tuh. Nah terus ini bolong nih, nah jadi kayu ini masukin. Jadi kayu gede, balok gede masukin nih. Blok. Ada bolongan pala, ada bolongan dua tangan. Nah tangannya gini. Pernah nggak lihat film kayak gitu tuh? Kalau zaman dulu, ya, di rantainya nggak begini, tapi begini. Ama siapa? Ma'asyayatina, bersama setan-setan. Dimasukin tuh. Biasanya orang itu masuk ke neraka, kata malaikat Malik, itu dirantai, diborgol, dibelenggu, ya. Terus bareng sama dia ini setan-setan. Yusahibuna, yang terseret mereka, ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Mereka ini terseret-seret dengan wajah-wajah mereka. Ya, jadi diseretnya bukan paha yang kena aspal neraka, bukan, mukanya. Jadi muka di bawah, kakinya yang digeret. Tuh, ngeri gak tuh? Musawadatul wujuhi, yang hitam legam wajah-wajahnya. Bukan cuma hitam, legam, gosong, tapi juga mazroqatul uyuni, yang membiru matanya. Wah, kok matanya biru, keren dong Ustaz, kayak orang barat. Bukan,
itu birunya bonyok habis digebukin. Ya kan, orang kalau digebukin kan biru ya kan, bonyok ya. Bukan matanya biru, wah keren kayak orang marah, bukan. Wah, parah tuh. Biasanya orang datang ke neraka tuh diseret-seret. Maksudnya gitu. Biasanya mukanya gosong, mukanya lebam, bonyok. Nah, fala aromaka tidaklah aku melihat fi arjulikum pada kaki-kaki kalian apa al-ankalu belenggu atau rantai. Tapi saya nggak lihat kalian nih yang datang kemarin kok kakinya kok nggak diikat, nggak dirantai. Wa ala aidikum dan pada tangan-tangan kalian apa al-aglalu belenggu, sama rantai boleh, borgol boleh. Terus tangan kalian juga kok nggak diapa-apain sih, nggak diikat sih? Kaget malaikat Malik, ya kan? Kalian ini siapa? Wala aro dan tidak juga aku melihat, kata malaikat Malik, wujuhakum akan wajah kalian itu musawadatun hitam legam, hitam gosong. Terus muka kalian juga kagak gosong. Wala ayunukum dan juga tidak mata-mata kalian itu mazruqatun membiru atau bonyok. Mata-mata kalian juga kagak bonyok, biasa-biasa aja. Tumsyauna yang berjalan kalian ala arjulikum di atas kaki-kaki kalian. Maksudnya jalannya masih pakai kaki. Ya, karena kalau yang parah tadi jalannya pakai muka. Ya, kalau yang biasanya masuk ke neraka itu jalannya pakai muka. Biasanya orang masuk ke neraka diseret-seret. Biasanya orang masuk ke neraka mukanya gelap, hitam legam. Biasanya orang masuk ke neraka tangannya diikat, dirantai, dibelenggu, kakinya juga begitu sama. Lah ini ada sekelompok orang yang tadi diumpetin ya sama Allah, masuk ke neraka mukanya kagak hitam, tangannya kagak keikat. Paham maksudnya ya? Nah, makanya malaikat Malik nanyain, penasaran, kepo dia. Famin ayi umati antum, tuh nanya lagi. Maka dari umat mana kalian? Qalu maka mereka berkata atau menjawab, latas alna jangan kau tanyakan kami, ya Maliku wahai Malik. Fa'anna karena sesungguhnya kami itu nastahyi malu. Jangan nanya deh malaikat Malik, saya malu, saya umatnya Nabi Muhammad soalnya. Ya, dia kagak mesti tahu tapi kami malu. Anukhbiroka untuk menceritakan padamu, walakin tetapinya nahnu adapun kami, saya malu untuk menceritakan pada kamu Malik, tapi ketahuilah bahwa kami itu min hamalatil Qur'ani, termasuk golongan orang yang suka baca Quran. Kami di dunia baca Quran, ngaji kami, berangkat ke pengajian ketemu Pak Ustadz. Wa nahnu dan adapun kami itu min sawamin, termasuk dari orang yang suka berpuasa. Syahrul Ramadhani, pada bulan Ramadan. Kami juga puasa kalau bulan Ramadan. Wa nahnu dan adapun kami itu al-hijjaju, juga pergi haji. Kami juga pergi haji. Oh. Wal ghuzatu dan berjihad atau berperang di medan perang. Kami juga berjihad, berperang. Wa nahnu dan adapun kami itu al-mu'adduna, orang yang menunaikan az-zakata akan zakat. Kami juga melaksanakan zakat, bayar zakat kami. Wa nahnu dan adapun kami
itu al-mukarrimuna, orang yang memuliakan, al-yatama, akan anak-anak yatim. Kami juga dulu memuliakan anak yatim. Ya kan bingung juga kan ya. Baca Quran rajin, Ramadan puasa, haji jalan, jihad, zakat. Tuh, anak yatim disantunin. Oh, jangan-jangan mandi hadasnya kali ini asal-asalan, wudunya asal-asalan. Kalau perempuan misalnya haid atau laki-laki hubungan badan, mandinya kali ini. Jangan-jangan gara-gara mandinya asal-asalan, ya semuanya kan jadi gagasan. Ya, ingat, kalau kalian wudunya asal-asalan berarti sholatnya kagak sah. Sebelum wudu cebok, ya, istinja. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, istinja, cebok, ya kan? Ceboknya kagak benar, berarti wudunya juga kagak sah. Kalau yang haid, perempuan yang udah halangan, ya berarti mandinya juga harus benar. Kalau kagak benar, yang laki-laki misalnya mandi junub kagak benar, maka otomatis karena dia tidak sah mandi junubnya, maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Jangan-jangan kamu mandinya kali ini. Tapi wananu, adapun kami itu al-muktasiluna, orang yang mandi, minal jinabati, dari jinabat, dari junub. Enggak, kami juga orang yang mandi. Kami ini termasuk orang yang kalau junub ya langsung mandi. Jangan-jangan kalian gak sholat, kenapa masuk neraka? Wanahnu, dan adapun kami itu al-musalluna, orang-orang yang sholat, as-sholawatil khamsi, akan sholat 5 waktu. Kami juga orang-orang yang sholat 5 waktu. Fayaqulu, maka berkata, ya, malaikat Malik ngomong, ya ma'syarul asqiya, sama kayak tadi, wahai orang-orang yang celaka, amma mana'akum, tidakkah mencegah kalian, apa al-Qur'anu, Al-Qur'an, min ma'asillahi ta'ala, dari berbuat durhaka pada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang celaka, emang Quran gak mencegah kamu dari berbuat durhaka? Hatta lam taqa'u, sehingga tidak berdampak atau tidak ngepek. Ngaji mah ngaji, bohongin orang mah terus, ya kan? Sholat mah sholat, ngejelekin orang juga terus, ya. Baca Quran membaca Quran, ya. Goyang TikTok ke jalan terus, ya kan? Fima, pada apa-apa, waqatum, lalu terjatuh kalian, maksudnya terperosok, fihi, di dalamnya, di dalam perbuatan durhaka tadi. Kok kalian bisa sampai jatuh ke perbuatan durhaka tadi? Berarti apa yang dia pelajarin ya bisa satu nggak bermanfaat secara kolbu, atau bisa juga yang kedua dia nggak ikhlas, ya. Dia baca Quran, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia ngaji, kan ahli ibadah nih, harusnya kan masuk surga, tapi hatinya buruk, ya. Atau bisa juga dia melakukan itu karena pamer, pengen dianggap wah, ya, nggak ikhlas. Ya, sholat supaya dapat duit dari orang tua. Sholat sono tadi dikasih duit 5.000, baru sholat. Allahu Akbar. Ngaji sono tadi dibekalin 10.000, baru berangkat ngaji. Sekolah sono tadi dikasih duit sama mama 10.000. Jadi berangkatnya melakukan satu kebaikannya itu karena pamrih, karena malah pengen sesuatu. Ya, atau kalian sedekah pengen dianggap orang dermawan. Ada sedekah di sekolahan, ya kan, hari Jumat misalnya, wah teman-teman gue pada ngeliatin gue nih, gue kasih 10.000, iya kan, orang pada ngeliatin pakai tangan, nih gue mau amal nih ya, 10.000 ya, gitu. Lah yang amal kagak ikhlas aja belum tentu masuk surga, apalagi kagak amal gitu. Jangan dibikin kesimpulan, wah kalau begitu mendingan gak usah amal Pak Ustadz. Ya salah. Orang yang amal aja dia kagak ikhlas belum tentu masuk surga, apalagi kagak
amal. Orang yang sholatnya kagak bener belum tentu masuk surga, apalagi kagak sholat gitu. Paham ya? Makanya gak sembarangan, hati-hati. Kalau mau masuk surga ya harus bener-bener. Qalu maka berkata mereka, terus mereka berkata, ya Maliku wahai Malik, la tuwabihna, jangan mencaci kami atau mengejek kami. Ya, jadi dicengin sama malaikat Malik. Gimana sih? Katanya dulu baca Quran, katanya dulu ngaji sama Pak Ustadz Jilani, katanya dulu sholat, katanya dulu mah dekat musola. Kok bisa masuk neraka sih? Mana sih? Nah, terus mereka bilang, malaikat Malik jangan cengin saya dong, jangan dong, saya malu nih. Ya, kayak kalian kalau lagi disindir, ya pak gitu, ya kan? Fa'inna karena sesungguhnya kami al-ana ya sekarang, nahnu adapun kami itu najauna ingin selamat kami. Selamat dari apa? Min taubihillahi ta'ala, dari cacian atau dari ejekan Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Malaikat Malik jangan cengin saya dong, saya kan malu, orang saya pengen kagak dicengin. Saya kan nggak mau dicengin sama Allah, dicengin sama malaikat. Jangan dong malaikat Malik, jangan dong. Fabainamahum, maka tatkala saat itu terjadi pada mereka. Ketika hal itu terjadi atau berlangsung, maksudnya kadzalika akan hal tersebut, idnada munadin, tiba-tiba terdengar seruan min kibalil arsy, dari arah arsy. Tiba-tiba terdengar seruan dari arah arsy. Ya Maliku, wahai Malik, adkhilhum, masukin mereka semua, al-baba, ke pintu, al-a'la, yang tertinggi, minan nari, dari neraka. Wahai Malik, tuh masukin tuh orang-orang itu ke pintu neraka yang tertinggi, yang kalau bawahnya jahanam ya. Nah, ntar lewat pinggiran. Jangan ke neraka jahanam, ntar kecebur dia, kepleset bahaya deh, gosong ya. pinggiran neraka jahanam, pinggiran. Kasih tempat yang tinggi, tapi tetap neraka, serem. Fayaqulu, maka berkata Malikun, malaikat Malik, ya ma'syarul asqiya, wahai orang-orang yang celaka, asami'tum, apakah mendengar kalian al-kalama, akan ucapan tersebut. Dengar gak tuh suara tadi tuh? Kamu disuruh masuk ke dalam neraka. Wa fahimtum, dan pahamkah kalian al-maqalah, akan ucapan tersebut atau perkataan tersebut? Paham kan kalian? Udah masuk ke neraka. Sono, cepetan. Fayaquluna, maka mereka berkata, na'am, iya malaikat, iya. Dia gak berani yoi, wah gak ada, tendang sama malaikat. Yoi pace, tendang malaikat, songong lu. Na'am, iya malaikat, iya, sabar malaikat. Ngeri lah, masuk neraka ya kan. Lakin tetapinya ya Maliku, wahai Malik, wahai malaikat Malik, amhilna, tunda untuk kami. Tunda dulu malaikat Malik untuk kami. Saatan, sesaat, ya sebentar. Tunggu sebentar deh, please tunggu sebentar. Ya nuju, kami mau meratapi. Kami pengen meratap, kami pengen menyesal. Ala anfusina, atas diri kami. Kami pengen nyeselin, kami pengen meratapin diri kami. Wahai Malik, tunggu dulu sebentar. Fayaqulu, maka berkata
Siapa? Malikun malaikat Malik. Ma ila dzalika sabil. Tidak ada lagi jalan tersebut. Percuma kamu meratap. Fayatihim, maka datang akan mereka. Tiba-tiba datang nidaun, suara, min kibalil arsy, dari arah arsy. Tiba-tiba datang lagi suara dari arah arsy. Ya Malik, wahai Malik, amhilhum, tunda dulu untuk mereka. Wahai Malik, turutin, ikutin, biarin, tunda dulu untuk mereka. Maksudnya biar mereka meratapi nasibnya. Aduh, tahu begini ikut Pak Ustadz deh, disuruh ngaji. Tahu begini suruh sholat, kata Pak Ustadz ikut sholat deh. Aduh, nyesel saya, ngerjain PR aja, sekolahan aja, les aja, pengen senang-senang aja. Oh, tahu begini mah bener kata Pak Ustadz deh, meratapin gitu. Ya bakuna, menangis mereka. Nangis, ya nangisnya kagak nangisnya gogowakan, ya. Ala anfusihim, atas diri mereka. Ayatamayazuna, maka membeda-bedakan mereka. Asnafan, akan berbagai golongan. Terus kemudian mereka berpencar-pencar, maksudnya gitu ya. Beberapa kelompok, yakni hamalatal Quran, orang yang suka membaca Quran. Ada orang yang suka membaca Quran ala hidatin, dengan tersendiri atau terpisah. Orang yang bisa baca Quran terpisah. Wal hujaju, dan orang yang haji ala hiddatin, itu titiknya salah, coret. Hiddah itu terpisah, tersendiri. Orang yang haji juga terpisah-pisah sendiri. Wal guzzatu, dan orang yang berjihad, orang yang berperang di medan perang, ala hiddatin, juga tersendiri. Jadi kelompok-kelompok ya, membaca Quran sendiri, yang ahli sholat sendiri, yang puasa sendiri gitu. Wanisa, dan kaum perempuan, ala hiddatin, juga dengan tersendiri atau terpisah. Sumayanuhuna, kemudian mereka meratapi, ala anfusihim, atas diri mereka. Waduh, Bapak, Ibu, abdi kelayangan. Yaquluna, mereka berkata, orang-orang yang dipersiapkan masuk dalam neraka. Kaifa nasbiru, arti dasarnya kaifa bagaimana, nasbiru bisa sabar, tapi maksudnya di sini adalah bisa tahan. Kaifa nasbiru, bagaimana kami bisa tahan. Ya Allah, gimana kamu bisa tahan? Alan nari, atas neraka. Walam nakun nasbiru, padahal kami tidak tahan. Ala hari syamsi, atas panasnya matahari. Gimana kami bisa tahan atas panasnya neraka, padahal kami sama panas matahari aja kagak tahan. Ya, kalian kan kalau kepanasan pulang sekolah misalnya, panas banget nih kan, jalan minggir-minggir ya kan, di apa tepian rumah orang tuh yang ada payung-payungannya, tau-tau kecebur got, sekali minggir. Gara-gara takut panas matahari. Lah, pagi neraka gimana? Kami kagak sabar. Kami kejemur aja pusing ya kan, upacara aja pingsan ya kan. Gimana nanti di neraka? Fakaifa nasbiru, maka bagaimana kami bisa sabar ala libasil kitroni, dengan pakaian dari panasnya api neraka, dari panasnya atau tetesan api neraka. Wa inna, padahal kami itu atadna, terbiasa kami, sementara kami ini biasa, laina siabi, dengan pakaian yang lembut. Kita kan pakaiannya lembut dari sini ya kan, halus ya kan.
kan? Apalagi kalau yang bahan-bahan tisu tuh dipakai langsung jatuh, loyor, ya kan? Lah kalau di neraka pakaiannya dari tetesan api neraka, nauzubillah. Gimana bisa tahan? Wa kaifa nasbiru, dan bagaimana kami bisa tahan ala akli zakumi, untuk makan buah zakum. Nama buah, nama makanan, nama pohon di neraka. Itu seperti pohon kaktus ya bentuknya. Ya, jadi berduri, masukin ke dalam seseorang, ditarik. Kalian bisa bayangin itu. Pohon kaktus dimasukin ke tenggorokan. Itu makanan orang ahli neraka. Masukin, pas baru masuk ditarik lagi. Belum ketahuan. Lapar malaikat, lapar. Dikasih tuh nih. Pas dia tarik. Bayangin. Mau makan lagi, ini lapar malaikat, kasih. Tarik lagi, bayangin. Masuk ke dalam mulut ditarik. Ada orang di neraka kayak gitu. Makanya kalau malas sholat, ingat kayak gitu tuh. Malas sholat, malas ngaji, ingat. Oh iya. Ntar kan saya bakal masuk surga nih. Saya gak bakal masuk neraka gitu. Soalnya jadi semangat. Tapi kalau mikirnya senang-senang doang, poya-poya, senang-senang, mumpung masih kecil, mumpung masih muda. Bah, susah itu. Justru mumpung masih kecil, biasain. Wasyuribal hamimi, dan meminum hamim, ya, air nanah yang mendidih. Di neraka itu makanannya zakum, pohon berduri, minumannya nanah yang mendidih. Wa kunna, padahal kami dahulu a'tadna, terbiasa kami thayyibat ta'ami, dengan makanan yang enak, wa baridash syarabi, dan minuman yang sejuk. Padahal di dunia biasa makan seblak, ya, biasa minum es teh manis Solo, biasa makan kebab, biasa minum es cappuccino, biasa makan minum yang enak-enak, kolak, cendol, gado-gado, lontong, rangginang, semuanya. Nah di neraka disuruh makan kayak begini, gimana bisa sabar? Fabainamahum, saat terjadi pada mereka itu yanuuna, mereka meratapi, ya, meratapi diri mereka sendiri. Id atahum, tiba-tiba datang pada mereka an-nida'u, suara atau seruan, min kibalil arsy, dari arah arsy. Ya malikun, wahai malik, adkhilhum, sekarang masukkan mereka al-baba, ke dalam pintu al-a'la, yang tertinggi, minan nari, dari neraka. Sekarang masukin ke dalam pintu yang tertinggi di neraka. Fayaqulu, maka berkata si Malik mau gergetan aja nih, pengen buru-buru masukin ke dalam neraka. Ya ma'syarul asqiya, wahai orang-orang yang celaka, asami'tum, apakah kalian mendengar al-kalama, akan ucapan tersebut, wa fahimtum, dan faham kalian al-maqala, akan perkataan tersebut. Dengar gak kalian? Paham gak? Suruh masuk tuh ke neraka. Fayaquluna, maka berkata mereka, naam, iya, ya Malik, wahai malaikat Malik. Fayaqulu, maka bertanya lagi malaikat Malik, penasaran malaikat Malik, min ayyi ummati antum, kasih tanya aja, dari umat mana kalian? Emang kalian dari umat mana sih? Masih penasaran ya malaikat ya. Jadi malaikat juga bisa kepo. Mau tahu aja, mau tahu banget. Oh, ditendang sama mereka kayak gitu. Songong lo, udah masuk neraka juga. Gubrak lo, tendang langsung. Fayaquluna, maka berkata mereka, wahai Malik, inna, sesungguhnya kami itu nastahi, malu, anakula, untuk mengatakan
saya malu. Fayasukuhum, maka menggiring mereka. Siapa malaikat Malik kemudian menggiring mereka. Fayaj'alu, maka kemudian menjadikan, dibikin rombongan berbaris ya, al-masyayikho, akan orang-orang yang tua, orang yang udah sepuh, itu amamahum, berada di depan mereka. Yang paling tua maju paling depan, masuk neraka paling duluan. Oh, kok yang tua? Iyalah, tua masuk neraka kan berarti kan parah. Udah tua kan harusnya tobat, ya kan? Orang kalau tua masuk neraka berarti parah, berarti kagak mau tobat. Wasyabana, dan adapun orang yang muda, ya, anak muda, min waroihim, di belakang mereka. Habis orang tua baru anak muda. Wanisa'a, sedangkan kaum perempuan, itu min khalfihim, di belakang merekanya lagi. Jadi paling belakang perempuan, tapi tetap kagak enak ya. Jangan masih ngomong masih mending, tetap paling gak enak, neraka gue ceritanya sih. Masih mending gimana? Hatta, atau sehingga datang mereka, syafiro jahannama, ke tepian neraka jahanam. Sampailah kemudian mereka di tepi neraka jahanam. Fayakhruju, lalu keluarlah, ilaihim, kepada mereka, keluar kepada mereka. Siapa? Malaikatun, para malaikat, gilazun, yang bengis, mukanya serem, muka tampolan, sidadun, yang sangar. Kuliku, yang mana Allah menciptakan mereka. Allah nyipta itu malaikat, malaikat Zabaniyah nih yang nyiksa di neraka. Bila qulubin, dengan tanpa hati, tanpa perasaan. Ya, kalian kalau misalnya jahat sekalipun pasti tetap nggak tega deh. Ya misalnya yang marah sama orang, wah kamu ngomong, terus tiba-tiba dia nangis, pasti kalian nggak tega. Ya. Itu manusia. Kalau ini kagak, bodo amat, mau nangis kek, mau doakan kek, digelepakin, gelopak kek. Fala yarhamuna, dan tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa iba, biha, dengannya. Wa yata'alaku, dan mengelilingi, bikuli insanin, dengan setiap manusia, minhum, dari mereka, dikelilingin setiap manusia dari mereka itu, alfun, 1000, minaz zabaniyati, dari malaikat Zabaniyah. Satu orang yang masuk tadi dikelilingin sama 1000 malaikat. Bayangin lah, dikawal satpam enak, dikawal malaikat Zabaniyah disiksa 1000 satu orang. Jadi dari kanan kiri depan belakang atas bawah digelepokin, pindah semua gelepok. Ayadahuluna, maka masuklah mereka, bihim, dengan mereka, ya, dengan membawa orang-orang yang masuk neraka, annaro, ke neraka. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad yang dia sholat, dia zakat, ya, dia baca Quran, tapi kagak bener, nggak ikhlas. Ya, bisa dua faktor ya, bisa karena nggak bener, asal-asalan, nggak ada ilmunya, atau bisa jadi nggak ikhlas melakukan ibadahnya karena pamer, ya, pengen dianggap pinter, pengen dianggap hebat, pengen dianggap alim. Nah, orang yang kayak gini berarti ibadahnya itu bukan karena Allah, makanya ibadahnya ditolak sama Allah. Nah, mereka ini dimasukin ke dalam neraka. Tapi Allah itu nggak mau sampai Nabi Muhammad tahu. Sebab Nabi Muhammad itu pengen umatnya semuanya masuk surga. Makanya kemudian diumpetin sama Allah, disembunyiin. Jadi Nabi taunya umatnya udah masuk surga semua. Nah,
Ketika umatnya Nabi udah banyak yang masuk surga, nah ini orang yang ibadah tapi bukan karena Allah, nggak ikhlas, ya, kolbunya masih buruk, masih jelek, maka kemudian baru dimasukin ke dalam neraka. Nah di pintu neraka itu dia ditanya, ya, man antum, kalian ini siapa? Wa min ayyi umatin antum, dan dari umat siapa kalian? Nah dia nggak mau ngomong, nggak mau kasih tahu bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Malu. Karena dia malu. Minhum, dan ada pun sebagian mereka, sebagian daripada orang-orang yang masuk neraka itu man ada orang takhuduhu yang melahapnya. Takhudu asli katanya secara arti mengambil, maksudnya di sini melahap. Apa annaru, api neraka, melahapnya, membakarnya, ila kabihi, sampai mata kakinya. Ada yang ketika dilemparin ke dalam neraka, api langsung menyambar, membakar sampai mata kakinya. Wa minhum, dan ada juga dari mereka, man, yaitu orang, takhuduhu yang melahapnya atau membakarnya, apa annaru, api neraka. Lebih tinggi lagi nih. Kalau tadi cuma sampai mata kaki, kalau ini ila rukbataihi, sampai kedua dengkulnya, sampai kedua lututnya. Wa minhum, dan dari mereka, selain yang kebakar sampai mata kaki dan lutut, itu man juga ada orang takhuduhu yang melahapnya atau membakarnya, ila wasdihi, sampai tengah badannya, sampai pusernya kebakar. Waduh, waduh, waduh. Wa minhum, dan dari mereka, itu man juga ada orang takhuduhu yang melahapnya atau membakarnya, apa annaru, api neraka, ila sodrihi, sampai dadanya. Bahkan ada juga orang yang terbakarnya sampai dadanya. Wah. Jadi kalau di laut atau di sungai yang dalam, atau kalau kalian berenang, tenggelamnya di air. Kalau di neraka, tenggelamnya di api. Bayangin, kita tenggelam di air aja diserem, ya kan? Apalagi tenggelam di api. Berarti kalau kalian kagak sholat, kagak ngaji, itu sama aja nantangin neraka. Ya udah tahu kagak sholat, kagak ngaji, masuk neraka. Kok masih gak sholat juga, masih gak ngaji juga, berarti siap-siap masuk. Siapa yang mau? Ya kalau nggak mau berarti harus sholat. Kalau nggak mau berarti harus ngaji. Jangan nggak mau doang, sholat kagak ya. Ngaji kagak, males, tidur-tiduran, main HP di berjam-jam, main keprokan aja. Oh ya kan, berjam-jam. Ya kan? Iya, gila ngaji bang bentar doang aja, ya kan? Sampai maghrib, paling cuma 1 jam, 1 jam setengah, masih ngeliatin jam aja. Kalau tidak kelihatan dari sini, dan dia waktunya pulang. Maksud ngapain nunggu kalian buka di sini? Maksud juga gak ada makanan, ya kan? Iya, makanya maghrib pulang lah, gak usah dilihatin juga. Udah waktunya maghrib pulang. Wa idza qasadat, dan ketika bermaksud, apa annaru, api, antahruqa, untuk membakar,
wujuhahum akan wajah-wajah mereka, wa qulubahum dan kolbu, jantung boleh, jantung hati mereka. Ketika api tadi yang membakar dari mata kaki terus sampai apa? Dengkul, terus sampai dada sampai ketika mau membakar wajahnya, membakar wajah mereka dan kolbu mereka, hati mereka, akbala maka keluar kembali menghadap apaan nida'u seruan, suara tanpa rupa. Tapi ini suara tanpa rupanya ya perintah Allah. Kalau kalian kan suara tanpa rupanya kentut. Suara tanpa rupa, ada suaranya nggak ada orangnya. Min kibalil arsy dari arah arsy. Ya malikun wahai malik, malaikat malik, ihbit turunkanlah annaro akan api, an wujuhihim dari wajah-wajah mereka, wa qulubihim dan dari hati-hati atau jantung mereka. Malik, taruh gitu. Jangan dibakar itu mukanya. Ya, kolbunya jangan dibakar, hatinya, jantungnya jangan dibakar. Taruh, turunin apinya. Kok bisa? Ya, iya bisa loh, neraka udah disetel, ya kan? Bisa tinggi, bisa turun. Kenapa? Kok nggak boleh nyampe ngebakar mukanya, nggak boleh sampai ngebakar kolbunya? Fa innahum kana maka sesungguhnya merekanya yang lagi disiksa itu toliman telah lama atau telah banyak. Mereka ini telah banyak, telah lama. Aqarru menyebut-nyebut atau mengulang-ulang. Mereka ini telah lama, telah banyak menyebut-nyebut atau mengulang-ulang. Li untukku, maksudnya menyebut aku, Allah, menyebut asma Allah, mengulang-ulang lafaz Allah. Bentar-bentar alhamdulillah, bentar-bentar astagfirullah, bentar-bentar masya Allah, subhanallah. Bilisanihim dengan lisan-lisan mereka atau dengan lidah mereka. Jangan, itu mulutnya biasa dipakai buat zikir, buat ngulang-ulang ucapan saya, ya, manggil-manggil saya, muji-muji saya, ya tadi alhamdulillah, Allahu Akbar, kan bagus gak? Bagus. Coba kalau mulutnya ngomongnya nah sensor ya kan. Nah itu kira-kira malaikat nurunin apa tambah gedein sekalian? Gedein sekalian, bakar aja sekalian ya kan. Ya, karena mulutnya baik ya kan, itu dijaga. Makanya jangan sembarangan. Ya, hati-hati, nggak usah ikutin orang-orang yang kagak ngaji, kagak bener ya kan. Dikiranya, wah kalau nggak gitu nggak gaul, gimana nggak gaul di neraka nonton gaul, ya kan? Jangan biasain ngomong-ngomong jorok, ngomong kasar, jangan biasain. Kalau keceplosan, ya astagfirullah. Ya. Ini udah ngomongnya kasar diterusin ya kan? Monyet lo, kan? Kebun binatang semua kan, gajah lo, jerapah lo. Nah, terus juga wa arafuni dan mereka mengenal aku. Kata Allah, mereka ini mengenal saya, dia ini tahu saya. Biqulubihim dengan kolbu-kolbu mereka. Wa toliman dan telah lama atau telah banyak. Sajadu mereka sujud li kepadaku fil hayati dunia dalam kehidupannya di dunia
biwujuhihim dengan wajah-wajahnya mereka. Itu dadanya juga jangan dibakar itu, kata Allah gitu ya. Nah turunin, nah diturunin tuh. Masih mau ngebakar dadanya, jantungnya, jangan turun, nah turun. Kenapa itu? Karena kolbunya terus kepalanya itu dipakai juga selain untuk mengingat Allah, dipakai untuk sujud. Tuh. Nah kalau sujud berarti apa ya? Sholat, masa sujud doang? Jalan-jalan sujud, gitu apaan? Sujud berarti sholat. Makanya kalau mau mukanya nggak dibakar di neraka, mukanya dipakai buat sholat, dipakai buat sujud. Ya jangan dipakai buat pakai HP aja. Wa idza sami'u, dan ketika mereka mendengar anidaa akan seruan atau panggilan, yarfa'una, maka mereka meninggikan aswatahum akan suara-suara mereka. Maksudnya apa ya? Teriak ya. Pas mereka dengar kayak gitu, pas lagi disiksa, itu jangan sampai mukanya, jangan sampai badannya, jangan sampai dadanya, itu pernah dipakai buat sujud. Nah tiba-tiba nih orang ini yang disiksa itu teriak mereka, ya, mengangkat, meninggi suaranya. Jami'an, semuanya teriak. Teriak apa? Ya, teriaknya manggil nama Nabi. Ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad. Oh iyalah, namanya gini neraka, minta syafaat manggilnya Nabi Muhammad. Masa manggil Sopi pipi Sopi ada, maka ditonjok aja mereka. Ya Abal Qasimah, wahai bapaknya Qasim. Ya, Nabi Muhammad kan punya anak ya, namanya Qasim, makanya dipanggilnya Abal Qasim, bapaknya Qasim. Ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad. Ya Muhsinan, wahai orang yang baik. Bil aramili, dengan janda-janda tua. Wal aitami, dan para anak yatim. Nabi mah kan sama janda tua sama anak yatim baik. Ya fakhral kiamati, wahai kebanggaannya hari kiamat. Maksudnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad kan kebanggaan hari kiamat. Orang yang dibangkitin pertama Nabi Muhammad ya. Manusia yang pertama kali dibangunin Nabi Muhammad. Yang masuk surga pertama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu kebanggaan di hari kiamat ya. Ikon ya. Ya Fatihal umami, wahai pembuka para umat. Sama maksudnya Nabi Muhammad, wahai pembuka para umat. Ya Fatiha abwabil jannati, wahai pembuka pintu-pintu surga. Sama maksudnya Nabi Muhammad, wahai pembuka pintu surga. Ya mughlaqu abwabin nirani, wahai penutup pintu-pintu neraka. An ummatika, dari umatmu. Ya syafi'al umami, wahai pemberi syafaat para umat, atau penolong umat-umat. Ya kita maksudnya. Nabi Muhammad kan nolongin umatnya. Baru dia ngomong, nahnu, adapun kami itu du'afa'u ummatika, golongan yang lemah dari umatmu. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, kami ini orang-orang lemah. La sabro, yang tidak tahan. Arti dasarnya tidak sabar ya. Lana, pada kami, yang kami nggak nahan ya Rasul, nggak kuat. Fi harin nari,
dalam panasnya api neraka. Kami nggak kuat ya Rasul untuk menahan panasnya api neraka. Agithna, tolonglah kami, bisyafa'atika, dengan syafaatmu, dengan pertolongan engkau ya Rasul, ilal jinani, untuk ke surga. Mintain sama Allah supaya bisa masuk ke dalam surga. Wayadou, dan meletakkan, siapa ahaduhum, salah satu mereka, yadaihi, akan kedua tangannya. Yadun, tangan. Kalau yadaini, dua tangan. Yadaihi, kedua tangannya. Nunnya dibuang. Ya, harusnya yadainihi, ninya dibuang. Yadaihi, mahzuf. Diletakkan kedua tangannya ala udhunaihi, atas dua telinganya, kepada kedua telinganya. Kal muadzinu, seperti orang yang adzan. Ya, jadi tangannya ditaruh di dua telinga, gitu kayak orang adzan, tapi nggak adzan, melainkan berseru. Wayunadi, dan berseru atau berteriak, bi a'la sautihi, dengan tingginya suaranya, dengan suara yang kencang. Teriak apa dia? Nah, baru dia ngaku nih dia. Nahnu, adapun kami, itu min ummatin Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad. Kalau kemarin kan nggak mau ngaku ya, ditanyain malaikat Malik, ya, min ai umatin antum, kamu ini dari umat siapa? Diem aja, jangan nanya, anak astahi, saya malu ya kan. Baru dia ngaku, ya kan, pas dibakar. Fayatawajahu, maka menghadaplah siapa malikun, malaikat Malik, ilal jinani, ke surga. Mengetahui bahwa yang terbakar itu, yang minta tolong itu adalah umatnya Nabi Muhammad, akhirnya malaikat Malik pergi ke surga. Kok nggak langsung ditolongin aja? Kagak boleh. Malaikat Malik kan tugasnya menyiksa, bukan memberi pertolongan, ya kan? Makanya dia datang dulu ke surga, nemuin Nabi Muhammad SAW yang lagi ada di surga. Fayadou, lalu meletakkan, famuhu, akan mulutnya, maksudnya berdekatan. Nabi dideketin, ya. Malaikat Malik mendekatkan mulutnya, maksudnya berbisik, ya. Ila Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, adapun Nabi saat itu, yatana'amu, sedang menikmati atau sedang asik-asik, fil jannati, di dalam surga. Nabi lagi enak-enakan, lagi santai di dalam surga. Wa yaqulu, dan berkata dia, ya, malaikat Malik ngomong, ya Muhammadun, wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya kamu itu tana'amu, berasik-asik atau bernikmat-nikmat, senang-senang, fil jannati, di surga ini. Wahai Nabi, kamu sekarang kan lagi enak-enakan nih, lagi asik-asikan nih, lagi santai-santai nih di dalam surga. Wa ummatuka, dan adapun sedangkan umatmu, ad-du'afa'u, yang lemah, itu yastaghithunaka, meminta tolong padamu. Sementara umatmu yang lemah itu, mereka teriak-teriak, mereka minta tolong, help me, help me. Mie ayam apa mie goreng, mie rebus, ya. Fa'agishim, maka tolonglah mereka, fa'innahum, karena maka sesungguhnya mereka itu du'afaun, orang-orang yang lemah.
Udah tolongin Nabi, itu mereka tuh orang-orang yang lemah. La sabra yang tidak bisa tahan, lahum bagi mereka nggak akan kuat, alan nari atas siksa neraka. Mereka nggak akan kuat menahan siksa neraka Nabi. Wa idan taha, dan ketika sampai atau selesai apa al khobaru, kabar. Kabar itu bahasa Arab, khobar, cerita. Berita tersebut ila Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas diceritain kayak begitu, wasaba, maka melompatlah Nabi melompat min saririhi, dari singgasananya atau dari ranjangnya, warokiba, dan langsung menaiki atau mengendarai, alal buroki, ke burok, loncat langsung naikin buruk. Nabi saking cintanya sama umatnya, ya, dibilangin umatmu tuh ada yang di neraka, Nabi langsung lompat push ke buruk. Wah, kalau Pak Ustadz yang dibilangin kayak gitu, ya, Pak Ustadz itu ada muridnya di neraka, biarin aja. Tahu dari dulu disuruh sholat, kalau sholat biarin aja, malaikat biarin biar gosong sekalian. Untungnya Nabi tuh, Nabi mah ya luar biasa, makanya kalian jangan songong-songong sama Nabi. Ya, minimal tadi tuh kalau diucapkan nama Nabi Muhammad, sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan diem aja. Maka melompat Nabi tuh, ya, langsung naik buruk. Faqala, maka berkata beliau, Nabi ngomong sama buruknya. Emang bisa? Ya bisa loh Nabi. Apalagi buruk. Buruk kan di surga terus bisa kita ajak ngobrol. Ya burukku, wahai buruk, ajil, cepat, ayo. Gitu. Fa inna ummati, karena sesungguhnya umatku. Cepat, karena sesungguhnya umatku itu du'afaun, lemah. Mereka itu lemah. La yasbiruna, yang tidak bakal kuat atau tidak bakal tahan, ala harrin nari, atas panasnya api neraka. Mereka nggak akan kuat dengan panasnya api neraka. Ayo cepat. Busa. Tapi nggak ada. Nggak ada. Cuma kuda. Farofa'a, maka Nabi pun mengangkat qadamahu, akan telapak kakinya. Maka kemudian Nabi mengangkatkan telapak kakinya, wa wado'ahu, dan meletakkannya, inda safiri jahannama, ke tepian neraka jahanam. Maksudnya Nabi melangkahkan kakinya menuju ke tepian neraka jahanam. Yang kemarin kan orang-orangnya kan dari situ kan dilempar-lemparin kan sama malaikat Zabaniyah. Faiza sami'a, maka tatkala mendengar siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aswatahum, akan suara-suara mereka. Ketika Nabi mendengar suara umatnya ada di dalam neraka, minta tolong, teriak-teriak, maka menangislah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung nangis. Wabaku, dan mereka juga ikut menangis. Terus orang-orang yang di dalam neraka juga ikut nangis. Itu Nabi. Nabi kan kalau di bacaan maulid tuh, laqad ja'akum min rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina
Raufur Rahim. Ya, Nabi itu sangat iba sama orang tuh kasihan. Di dunia aja ya rasa kasihannya tinggi, apalagi di neraka. Ya, ngelihat umatnya dimasukin di neraka, Nabi iba langsung nangis. Wah, kalau Pak Ustadz mah tuh murid kamu tuh dibakar neraka, biarin rasain gitu. Suruh ngaji kalau nggak mau, suruh sholat nggak mau. Biar malaikat teh gosong, celupin yang dalam. Fayaqulu, maka berkata lagi Nabi. Kemudian Nabi ngomong, ya Malikun, wahai Malik, akhrij, keluarkanlah ummati, umatku, minan nari, dari neraka. Wahai Malik, keluarin umat saya tuh dari neraka. Aduh, kasihan itu, gosong itu. Fayaqulu, maka berkata malaikat Malik, ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, mali, tidak ada wewenang atau tidak ada kebolehan bagiku ila ikhrajihim, untuk mengeluarkan mereka. Gak punya password, nggak ada passwordnya buat ngeluarin. Nah, gimana caranya? Saya kan cuma disuruh nyiksa, ya kan? Nggak bisa saya ngeluarin mereka. Min sabilin, dari jalan, malam Umar, yang aku tidak diperintahkan. Yang mana aku nggak diperintahkan? Aku kan diperintahin Allah buat nyiksa. Masa aku malah ngeluarin mereka? Wah, bahaya, bisa dipecat saya dari jabatan sebagai malaikat penjaga neraka, ya kan? Lah kalau dipecat gimana Nabi? Masa saya jadi satpam? Masa saya jadi hansip? Saya cuma bisa kasih tahu doang Nabi bahwa ada umatku yang di dalam neraka, tapi saya nggak bisa nolongin mereka. Fayatawajjahu, maka menghadaplah siapa Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kemudian menghadap ila sakil arsy, ke tepian arsy. Menghadap ke tepi arsy, ke pinggiran arsy. Fayanzilu, maka beliau pun turun anil buroki, dari burok. Nabi kemudian turun dari burok. Wayahurru, dan tersungkur, sajidan, dalam keadaan sujud. Turun dari buruk, Nabi langsung tersungkur, bersujud. Wayaqulu, dan berkata siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, ya, maksudnya doa ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hakadha, demikiankah, wa atani, janjimu padaku. Ya Allah, beginilah janji engkau pada saya, Allah tahruqa, untuk tidak membakar, ummati, akan umatku, finnari, di dalam neraka. Jadi Nabi doa, ya Allah, engkau kan udah janji nggak akan membakar umatku di dalam neraka. Ya karena Allah janji, ya ditunaikan. Berarti Allah bohong dong? Enggak. Allah kan juga berjanji kalau ada orang yang nggak menyembah Allah atau ibadahnya kagak bener, asal-asalan, nggak ikhlas, maka orang tersebut juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah nggak ingkar janji. Tapi di sisi lain Allah juga janji bahwa umatnya Nabi bakal diselamatin dari neraka. Lah kan diselamatin belum tentu nggak masuk, ya kan?
Kecuali lolos, kalau lolos sih, kalau lolos kagak masuk. Kalau diselamatin kan bisa jadi udah terjadi. Kalian jatuh nih, kayak Billy tuh, ya kan jatuh ke comberan, ya kan dari naik sepeda, gubrak, ya, oa, gitu. Ah, udah jatuh diselamatin, ya kan? Iya, jatuh dulu, baru kemudian diselamatin. Makanya masuk dulu ke neraka, baru diselamatin. Ya Allah nggak ingkar janji. Allah juga menepati janjinya. Orang yang nggak beriman, ya, atau orang yang beriman tapi nggak ikhlas menurutkan hawa nafsunya, nah itu maka dimasukin ke dalam neraka dulu, dibersihin dulu hatinya, dicuci dulu keburukan itu supaya luntur. Ibarat baju udah dekil and the kumel, ya. Jadi udah jelek banget, makanya harus dicuci. Nah pakaian, kalau pakaiannya kotornya sedikit, nah, dicucinya gampang nggak? Gampang. Kotorannya dikit, cuman kena debu misalnya, ya, dicucinya gampang. Tapi kalau kotor banget, belok, tahu belok, ya, kena lumpur tuh. Nah, atau misalnya kena spidol, kena tinta. Nah, itu kan parah tuh ya. Berarti nyucinya gampang gak susah? Susah, lu kesek-kesek. Iya, bahkan kadang nggak bisa hilang. Nah, sama orang yang masuk neraka tuh begitu. Kenapa? Karena dia harus dibersihin dulu. Kalau dosanya dikit, masuk neraka bentar, masuk surga. Tapi kalau dosanya banyak, sholat kagak, dibilangin ngelawan, diomongin orang tua ngebantah, ya, sholat bales-balesan, gila main epek aja, gila main Mobile Legend aja, ML aja, iya. Nah berarti dosanya kan banyak tuh. Berarti nyucinya gampang apa susah? Susah lah. Ya iya, sekarang kalau lumpur, ya belok, apalagi tinta, wah itu susah kucek-kucek, wah itu bisa-bisa malah robek bajunya mereka. Ya kan? Iya, ibaratnya gitu. Ada umat Islam dosanya dikit, cepat bersihin neraka, udah. Tapi kalau dosanya banyak, sholat kagak, zakat kagak, ngaji kagak, baca Quran kagak, ngomongin orang mulu, jelek mulu, wah macem-macem. Berarti kan dosanya banyak banget. Makin banyak dosanya, makin susah dibersihinnya. Berarti makin lama di dalam neraka, gitu. Ya manusia itu nggak mungkin lepas dari dosa dan salah, ya. Namanya manusia itu nggak lepas dari salah dan dosa. Tapi kalau bisa ya jangan banyak-banyak, supaya walaupun kita punya salah, punya dosa, masih bisa dikalahkan sama pahala kita. Ya pasti tetap salah lah. Kadang-kadang kita bohongin orang, ya kan? Billy misalnya gitu, sampai Brian, ya kan? Disuruh ada. Atau disuruh ada, ya kan? Dibohongin, kena prank, ya kan? Nah dosa gak dosa, tapi kalau kita sholat, insya Allah tuh yang dosa kecil itu dimaafin selama bukan dosa besar. Dosa besar apa? Musyrik, nah itu gak boleh, ya, menyekutukan Allah, murtad, ya, membunuh, nah itu baru gak boleh. Tapi kalau dosa-dosa kecil, bohongin orang, jahil, misalnya Billy, apa Brian, apa Adit, apa Iat kan suka jahil tuh sama orang, lagi lewat kakinya diginiin, santung, ya, ya dosa, itu dosa, tapi insya Allah kalah sama pahala puasa kita, ya, sama pahala sholat kita. Ya bagus lagi jangan sampai begitu. Ya jangan mentang-mentang Ustaz bilang kayak gini, wah ntar dosanya diampunin. jangan. Udah bohongin orang aja terus, jangan. Ya. Gitu. Qala, maka berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad, qad kanu, sungguh dahulu mereka, ya, maksudnya orang yang disiksa itu ansuka, melupakan kamu, wataroku, dan mereka meninggalkan syariataka, akan syariat darimu,
fit dunia, di alam dunia. Allah berfirman, wahai Nabi, itu orang-orang yang lagi disiksa di neraka, mereka itu dulu lupa sama engkau. Mereka itu meninggalkan syariat-syariat engkau waktu hidup di dunia. Syariat Nabi maksudnya syariat Islam ya, yang diajarkan Nabi kepada kita, perintah untuk menyembah Allah, sholat 5 waktu, zakat, puasa, ibadah haji, ya, macam-macam ya. Kalian ngaji, itu kan juga syariat dari Allah yang diwasilahkan lewat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka kagak mau, mereka lupa. Ya, tahu lupa beneran, tahu pura-pura lupa. Ya kan? Kan kalian suka begitu. PR mana? Lupa. Ya. Kenapa kemarin kagak ngaji? Lupa. Kenapa kagak sholat? Lupa. Kok serba lupa? Ya. Maka, nih dengerin nih, wa ana maka aku, kata Allah, maka aku pun wahai Nabi, itu unsiyuhum, melupakan mereka, al yauma, pada hari ini, syafa'ataka, akan syafaatmu, alaihim, atas mereka, syafaat darimu untuk mereka. Ya karena mereka lupa. Ya sekarang gantian, kata Allah. Saya bikin lupa juga kamu dari mereka. Mengenak. Kan Nabi dibikin nggak tahu kan. Kemarin kan disembunyiin kan. Masih ingat ya. Dibikin nggak tahu. Loh, makanya orang mereka aja juga lupa dulu. Ya sekarang gantian. Mereka yang aku bikin dilupakan olehmu. Maka fashfa, berikanlah syafaat, berikanlah pertolongan. Al-ana, right now. Sekarang. Yaudah sekarang sapaatin tuh, tolong tuh umatmu tuh. Yang dulu disuruh ngaji gak mau, disuruh sholat gak mau. Tolongin. Fayasfa'uhu, maka memberi hak syafaat padanya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan yang punya syafaat pertama Allah, terus diberikan haknya kepada Nabi Muhammad. Fayasfa'u, maka Nabi pun mensyafaati atau menolong, fi jami'ihim, pada semua mereka. Maka kemudian Nabi pun menolong mereka semua. Wa yukhrijuhum, dan dikeluarkan mereka, minan nari, dari neraka, bisyafa'atihi, dengan syafaatnya. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang punya dosa tadi, tapi dia masih punya iman, dari neraka dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqa, namun tetap, siapa? Al-kufaru, orang-orang kafir, fiha, di dalamnya, di dalam neraka. Sementara orang-orang kafir tetap berada di dalam neraka. Fa inda dzalika, maka ketika kejadian tersebut, yaquluna, berkata mereka, maksudnya orang kafir yang ditinggalin sama orang Islam diangkat-angkatin. Yang banyak dosa tuh ya udah bersih kan, ya udah kinclong, ya buat dicuci tuh, ya udah pakai soklin, rinso, ya, dibecok-becok kan di neraka, ya kan, push, wah bersih lagi, bersih now sunlight, itu mah cuci piring. Nah, kemudian ketika mereka diangkat satu persatu, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, orang kafir kan tetap di neraka, kagak ada yang nyapaatin, kagak ada yang nolongin. Maka mereka bilang, ya laitana kunna muslimin. Ya laitana, aduh andai saja. Ini suatu perandaian ya.
Kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya ada tamani, ada taroji. Ada perandaian yang mungkin, ada perandaian yang tidak mungkin. Nah ini perandaian yang nggak mungkin. Ya laitana, aduh andai saja kuna dahulu kami itu muslimina, orang-orang Islam. Aduh coba dulu kami orang Islam. Mungkin nggak? Nggak mungkin, orang udah mati masuk neraka. Ya. Sama aja kayak orang nenek-nenek ya keriput, dia ngomong andai saja saya masih mulus ya. Andai saja wajah saya belum keriput. Yang ngomong nenek-nenek. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ada kakek-kakek rambutnya udah ubanan, dia ngomong andai saja rambut saya masih hitam. Wow, nggak mungkin ya kan? Nah itu namanya sesuatu yang tidak mungkin. Dalam bahasa Arab ada yang mungkin, ada yang enggak. Tapi kalau yang mungkin bisa aja, misalnya kalian berandai-andai kata nanti saya umur 20 bisa membangun perusahaan digital. Wih, bisa nggak? Bisa aja. Sampai tahu kan, tidak tahu. Ya. Andai saja nanti saya pas dewasa menjadi presiden. Wih, enggak. Presiden ojek. Ya, bisa nggak? Bisa aja. Tapi kalau kalian ngebayangin, ya andai saja saya masih bayi. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah ini sama kayak orang kafir. Andai saja saya dulu Islam. Udah kagak bisa lah, orang di neraka ya kan. Fa'akhrijna, maka dikeluarkanlah kami. Maka kami pasti dikeluarin. Kama ukhriju, sebagaimana mereka dikeluarkan. Pasti kami ikut dikeluarin kayak mereka tuh. Enak ya mereka ya, orang Islam ya, diangkat-angkatin, diberi syafaat, keluar mereka dari neraka masuk surga. Coba saya dulu Islam. Qala, berkata Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas. Nah ini yang kemarin surah Al-Hijr ayat 2. Rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu, dan kadang mereka ya berkeinginan atau berharap, berandai-andai juga boleh. Siapa alladzina kafaru, orang-orang kafir. Laukanu, seandainya saja dahulu mereka, andai saja mereka itu dahulu muslimina, orang-orang Islam. Andai saja saya orang Islam, saya pasti masuk surga. Kalian begitu sama. Ya, ketika kalian masuk surga itu nanti ketika kalian tahu ya pahala kalian itu diberikan oleh Allah berlipat-lipat ganda, itu kalian akan ngomong, wah kalau tahu begini saya akan melakukan yang lebih baik lagi. Lau akunanna minas solihin, kalau begini saya pasti jadi lebih soleh. Bener. Nih kalian kan nggak tahu nih pahalanya ngaji kayak gini ya. Entar di surga itu kalian dikasih istana, bung, ijab, walaupun suka ngobrol, dia kasih istana, ya kan? Iya. Wah, kok ini istana siapa malaikat? Istana kamu lah. Oh, istana saya malaikat. Iya. Kenapa malaikat? Lah dulu kan kamu ngaji sama Pak Ustadz Jelani. Wow, gede juga istana saya. Padahal saya ngajinya sambil ngobrol. Kok bisa malaikat ya? Wah, tahu begini mah saya dulu ngajinya nggak ngobrol malaikat. Pasti lebih gede dari istana ini. Kata malaikat, laga lo. Gitu. Nomor 1, siapakah golongan yang pertama masuk surga? 2, siapakah golongan yang terakhir masuk surga? Jadi sama-sama masuk surga, tapi yang pertama masuk, yang kedua yang terakhir masuk. 3, dari apa Nabi bisa mengetahui umatnya saat hari kiamat nanti? 4, siapakah umatnya Nabi
yang tetap masuk neraka. 5. Ceritakan kejadian umat Islam yang masuk neraka tersebut. Wallahu a'lam. Seperti biasa, yang laki-laki tolong bantuin beresin.